Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang mulia, Zat yang agung, yang sesungguhnya tajalli pertamanya adalah sifat nur, sifat diri, sifat ruh kita. Itulah nur Muhammad, itulah ruh Muhammad. Sesungguhnya kita adalah ruh, kita adalah nur, kita adalah tubuh halus yang bernama jiwa. Kita juga adalah jasmani yang sesungguhnya nampak di alam nyata, alam raya mayapada. Jasmani ini telah mengafalkan apa yang digerakkan dan diremoti oleh tubuh halus kita. Tubuh halus kita adalah bagian nampak dan nyata daripada ruh, nur kita, yang merupakan diri yang dititipkan Allah, yang ditiupkan Allah kepada jasad datuk kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita pindah ke alam mani, lalu kita dipindahkan lagi ke alam rahim, lalu sekarang kita berada di alam bumi. Sesungguhnya belajar ilmu hakikat adalah belajar 4 tahapan. Tahapan tubuh, tahapan hati, tahapan nyawa, dan tahapan rahasia. Tahapan tubuh adalah tahapan jasmani. Belajar hakikat sesungguhnya 3 tahapan dalam olah jasmani. Kunci rahasia tubuh itu adalah letak di bagian istinja. Kemudian apabila kita sudah faham, amalia istinja kita sudah bersih dan suci secara hakikat, bukan secara syariat, tetapi secara hakikat, maka alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kemudian kita masuk lagi tahap berikutnya, ada tahap darah, daging, tulang, dan kulit atau 4 sulapa, 4 lapisan. Darah, daging, tulang, dan kulit kita sudah matang, sudah mantap, sudah bersih dan suci, sudah makrifat pada darah, makrifat pada daging, makrifat pada tulang dan kulit. Maka lari kepada persoalan yang berikut, persoalan ibadah batin suami istri. Kemarifatan suami istri dalam beribadah batin bukan saja berhubungan antara jasmani dan jasmani, tetapi hakiki tubuh halus bertemu tubuh halus, jiwa bertemu jiwa, ruh bertemu ruh, nur bertemu nur. Dan sesungguhnya 3 tahapan dalam olah jasmani terdiri dari persoalan istinja, persoalan 4 lapisan atau 4 sulapa, darah, daging, tulang, dan kulit, dan persoalan ibadah batin suami istri. Insya Allah kemudian kalau sudah tahapan ini melalui proses yang teramat sangat sempurna, sudah makrifat semuanya, larilah kita kepada persoalan hati atau persoalan kolbi. Di situ pun kita harus bermakrifat kolbi. Tandanya kita bermakrifat kolbi berarti kolbi kita adalah menjadi wadak yang sudah bening, tiada lagi tertitis oleh noda, tiada lagi tertitis oleh perbuatan-perbuatan dosa hati, dosa kolbi, seperti syahwat sangka, iri hati, ujub, sombong, takabur, ria, dan segalanya. Penyakit hati ini apabila sudah bersih dan suci, maka tandanya ada 2 di dalam proses amalia aktual daripada persoalan gaibiah hati ini. Persoalan amalia aktual gaibiah hati ini tandanya adalah, pertama, kita telah mendengar suara diri sejati diri kita di balik kolbih ini. Maka apabila kita sudah bersilaturahmi dan berkomunikasi, atau kita diberi kasaf pendengaran, telah mendengar perkataan-perkataan suara hati kita, suara kolbi kita. Contohnya seperti kita berzikir, kemudian hati ini pun ikut berzikir, menyebut Allah, 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 ataupun berdialog bermacam apapun jua, sumbernya dari hati, maka kita telah diberi kebesaran Allah, bening hati kita, bersih dan suci kolbi kita, sehingga kita telah diangkat hijab oleh Allah di kolbi ini, lalu kita telah mendengarkan suara dan perkataan serta kalam kolbi itu. Kemudian apabila kita sudah berdialog dengan Dia yang melakukan percakapan dengan kita di balik kolbi kita, berarti itu menunjukkan bahwa suara nur, suara ruh melalui sinar cahayanya begitu dahsyat telah mampu menerobos tembus sampai kepada dinding jantung. Jantung pun ikut berdegup kencang ketika kita berzikir menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama daripada zat yang agung ini. Dan oleh karena itu maka pembersihan dan pensucian hati kita telah ma'rifat kolbih namanya. Kalaupun tiada kita diberikan kasaf mendengar kalam Allah melalui kolbi ini,
Maka sesungguhnya tahapan yang paling mendasar adalah titisan air mata ataupun keluhan hati yang membuat rindu tiada terkira terhadap zat yang agung. Sehingga pada saat kita beribadah kolbi ataupun beribadah jasmani, rasa sedih karena banyak dosa dan banyak kesalahan, kemudian teramat sangat tinggi kemampuan dahsyat daya mencintai Allah Subhanahu wa taala hingga mampu membuat ekspresi dan lampiasan titisan air mata cinta keluar daripada mata jasad atau mata jasmani di kepala ini. Lalu kemudian kita lari kepada persoalan tahapan ataupun lapisan nafas, lapisan nyawa, tubuh, hati, dan nyawa. Apabila kita sudah ma'rifat tubuh, ma'rifat jasmani, kita sudah mengolah dengan sempurna kebersihan dan kesucian istinja. Kita sudah mengolah kesempurnaan kebersihan daripada darah daging tulang kulit 4 sulapa. Kita sudah mengolah kebersihan dan kesucian daripada beribadah batin. Maka insya Allah masuk kita mengolah kebersihan dan kesucian daripada kolbi. Kemudian masuk kepada rahasia nafas. Maka apabila kita sudah bersih dan makrifat daripada nafas ini, insya Allah itulah hakiki tertinggi. Pertemuan sejati dengan zat yang agung antara nur titipannya, antara tajali pertama dengan dialah yang mengadakan tajali itu, adalah zat yang mulia yang tidak terkira dan tidak terjangkau dengan akal pikiran tentang sosoknya. Karena memang dia tidak bersosok. Laisa kamitslihi syai', hanya kitalah yang tahu dan dialah yang tahu. Kitalah rahasia Allah dan Allah lah rahasia hamba-Nya. Allah maha merahmati kita, maka kita makrifat namanya. Amin, amin. Menjadi bahan renungan buat kita semua. Semoga Allah memuliakan fikiran kita. Karena Allah teramat sangat muliakan mereka yang berfikir. Derajat orang yang berfikir atau memiliki ilmu dalam tafakur dan renungannya lebih tinggi 70 derajat dibanding dia melakukan sholat 5 waktu sehari semalam tanpa menggunakan fikir, otak, akal. Semoga Allah merahmati dan memuliakan kita semua yang ada. Amin, amin. Barakallah, baraka Rasulullah Al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.